Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita alhamdulillah bisa berkumpul pada perkuliahan hari ini dalam sistem daring atau dalam jaringan. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan sampai ke alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Baiklah, Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya di bulan suci Ramadan ini. Pada pertemuan sekarang kita masuk ke pertemuan 12 di mana kita bahas mengenai pasal persaingan sempurna. Nah, adapun yang akan kita bahas di sini yaitu mulai dari tugas yang sudah Ibu kasih dalam waktu 45 menit. Kemudian nanti kita lakukanlah pembahasan berdasarkan tugas-tugas tersebut. Jadi di tugas ini nanti akan menjawab pertanyaan 2, 3, dan 4. Nanti 5, 6 adalah sebagai tambahan. Di ini nanti ini draft yang akan kita bahas insyaallah hari ini. Nah, Ibu harap kalau sudah melihat ini berarti sudah mengerjakan tugas ya. Nah, kita masuk ke yang kedua lagi, yaitu mengenai pembahasan. Jadi, karena kita membahas mengenai pasal persaingan sempurna, maka kita harus mengkategorikan pasal itu dulu. Jadi, pasal itu terdiri dari dua, yaitu pasal perfect competition, market perfect competition, atau persaingan sempurna. Ini typo ya. Kemudian, yang kedua yaitu imperfect competition atau persaingan tidak sempurna, seperti monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Nah, ini nanti baru akan kita bahas setelah pertemuan ini. Nah, sekarang kita masuk ke pasal persaingan sempurna atau perfect competition. Nah, dalam pasal setiap perusahaan yang beroperasi kalau ada kesempatan untung akan berusaha memperoleh profit maksimum, dan kalau dia terpaksa rugi maka dia akan berusaha untuk mencapai loss yang minimum. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya dia pengen untung pasti pengen mendapatkan keuntungan yang maksimum. Kalau memang ada kondisi dia rugi maka dia akan mencari kapan kondisi yang ruginya yang paling minimum. Nah, untuk mencapai profit maksimum atau loss minimum, ada syarat yang harus diikuti dan syarat tersebut tergantung daripada struktur pasar. Apakah nanti pasarnya adalah pasar persaingan sempurna atau pasar tidak sempurna. Jadi dia tergantung daripada struktur pasar dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Karena itu, perusahaan terlebih dahulu harus mengetahui jenis struktur pasar dari produk yang dihasilkan, supaya bisa diikuti syarat-syarat untuk mencapai profit maksimum atau loss minimum. Jadi karena kita membahas mengenai pasar persaingan sempurna, maka kita lihat apa syarat-syarat dan atau ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna terlebih dahulu. Mungkin saudara sudah tahu ya. Jadi yang pertama adalah suatu produk dikatakan memiliki struktur pasar persaingan sempurna itu dia harus many seller and many buyer. Banyak penjual dan banyak pembeli. Jadi di mana-mana ada orang yang menjual dan membeli barang tersebut. Yang kedua, yaitu produknya homogen. Artinya dimanapun dijual dan siapapun yang menjualnya, produknya itu sejenis atau persis sama dia. Yang ketiga, free entry dan free exit. Yaitu pasar atau perusahaan itu bebas untuk keluar masuk pasar. Jadi terdapat persaingan yang sempurna. Maka dikatakan sempurna dia bebas untuk masuk, bebas untuk keluar dari pasar. Kalau rugi dia keluar dia, kalau untung maka akan semakin banyak yang masuk dalam pasar. Yang keempat yaitu price given, yaitu harga sudah tertentu dan tidak ada lagi tawar-menawar penjual dan pembeli. Jadi tidak ada lagi tawar-menawar antara penjual dan pembeli.
sehingga harga per unit itu adalah sama. Jadi kayak contohnya adalah penjual tomat, penjual sayur. Nah, itu merupakan pasar persaingan sempurna. Berapapun jumlah yang dijual, sehingga P itu nanti akan sama dengan AR, akan sama dengan MR. Nanti saudara sudah buktikan di tugas tadi. Nanti kita bahas lagi untuk membuktikan pernyataan ini. Kemudian yang kelima yaitu perfect knowledge atau pengetahuan yang sempurna. Penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang produk tersebut dan masing-masingnya tidak bisa kena tipu. Jadi karena dia sudah tahu bagaimana barang tersebut dan tidak bisa ditipu, sehingga nanti AR rata-rata penjualan itu sama dengan total penjualan atau total revenue dan sama dengan harga. Nah, ini pun nanti bisa terbukti dari latihan yang telah Ananda buat.